Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Depi, ini saya tidak terlalu banyak bicara ya, soalnya masih batuk, perubahan musim. Jadi yang mau di Terawang ditulis saja namanya, nanti pasti saya baca. Yang mau digambar 40 koin ya, nanti saya gambarkan. Belum bisa tidur. Jadi nanti kalau udah bisa tidur baru istirahat gitu. Dan kebetulan juga besok tidak ada kerjaan, jadi bisa istirahat cukup gitu ya. Orang sih tetap, tapi besok kita lihat lagi ya gimana untuk Fikri auranya. Kita lihat nanti setelah tidur, biasanya dapat petunjuk apa lagi, kita lihat saja apakah ada perubahan atau enggak. Boleh tanya enggak dari Depi, bisa Terawang cowok saya enggak, namanya Catur Bintara 18 September 97. Ya boleh ya. Yang mau di Terawang tentang apanya Mbak Devi? Mau tentang kepribadiannya atau tentang apanya? Asmara saya Kang. Untuk Fikri, asmaranya masih belum ini ya, masih datar-datar aja untuk Fikri ya. Tentang kepribadian, terus ada cewek lain nggak? Saya nggak tahu ada. Kalau Dan yang jaga tentang kepribadian, terus ada nggak cewek lain selain saya gitu, terus ada Kodam yang jaga nggak? Oh ya, tunggu ya Devi, saya cekkan ya. Atas nama tadi siapa namanya? Catur. Tunggu ya, saya coba cek untuk Catur. Ngelek tanggal 18 Catur untuk Kodam nggak ada ya, saya lihat. Pernah dulu, kalau saat ini udah nggak ada. Dulu pernah ada diisi sama dari benda, tapi nggak pernah dianukan lagi, dirawat, jadinya sudah pergi ya. Untuk kepribadiannya, bentar ya, sorry ya. Selamat datang kembali, maaf ya jaringannya agak ngelek tadi, jadi putus-putus ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa cek kodam saya Kang, nama saya Ahmad Taufik, anak Pandeglang Banten ya. Sebentar ya.
kita ikuti antrian. Setelah Depi saya akan bacakan Abdul Aziz ya. Setelah Abdul Aziz baru saya bacakan untuk Babang Ahmad ya, untuk Bang Ahmad. Ya, aduh. Maaf jaringan saya agak ngelek-ngelek. Saat ini saya enggak terawang muka untuk malam ini ya. Untuk malam ini enggak terawang muka. Saya langsung lari ke energinya, energi dari yang masing-masing kirim ini ya. Bentar. Ya, ini saya sudah ketemu dengan siapa tadi? Aduh. Bentar ya, maaf. Saya siapkan dulu alat-alat saya, air. Selesai persiapan baru saya baca ya. Dulu saya bereskan dulu ini. Saya mau tutupi hal-hal. Saya mau pagaran dulu sebentar ya. Maaf, selesai saya pagaran baru saya bacakan ya. Tunggu sebentar. Siapkan dulu musik-musiknya ya supaya santai. Saya putar dulu di HP supaya tenang dan konsentrasinya enak. Aduh, jaringan nih kenapa begini nih? Sebentar ya. Iya, ini dia perkakasnya saya. Aduh, jaringan bermasalah. Sebentar ya, baru saya baca ya. Jaringan saya kurang bagus ini, tunggu saya perbaiki dulu ini sinyal. Ampun DJ. Sabar semua ya. Nanti pasti saya bacakan ya. Bukan sabar, melek. Dari sana dengar. Aduh. Ya Depi tentang pacarnya tadi ya, yang namanya Catur ya. Kalau saya lihat ini Catur ini orangnya dia itu mudah tersinggung, cepat naik darah ya, gampang sekali marah. Tapi orangnya ini baik ya, saya lihat sebenarnya baik hati, tapi ya emosian. Walaupun baik hati ya emosian. Kalau untuk rahasia dia pintar nyimpan rahasia ya, mungkin ada beberapa rahasianya dia simpan baik-baik supaya Mbak Depi-nya ini nggak tahu ya. Kalau tahu nanti bisa ribut. Bisa jadi itu yang pihak ketiga, tapi sebentar saya cek lagi kepribadiannya ya. Orangnya ini juga suka berpoya-poya ya, si Catur ini. Untuk keuangan dia pintar menyimpan uang. Dia juga apa ya, orangnya nggak pelit ya. Ya,
istilahnya loyal ya, jadi orang loyal, apa diminta dia ngasih, nggak terlalu pelit. Dia juga orangnya suka menghambur-hamburkan uang. Nah, terus dia suka bantu orang. Nah, dan pintar ya, nanti kalau dia punya anak dia pintar didik anaknya. Jadi kalau saya gabungkan semua itu bisa dibilang orangnya baik ya. Ya, orangnya baik. Untuk yang jaga untuk saat ini pernah ada kodamnya, tapi sekarang ini sudah nggak ada ya. Mungkin ada hal yang dia langgar atau nggak pernah diamalkan lagi ya. Tapi kalau untuk energi kodamnya masih ada bekas-bekas energi kodamnya ya, itu yang saya lihat. Untuk pacarnya tadi ya. Oke, Mas Ajis cek kodam. Ajis, saya coba dulu. Ya, Abdul Aziz untuk kodamnya ada. Ya, untuk kodamnya ada Abdul Aziz. Sosoknya ini ya sosok ya, apa namanya, sosok laki-laki ya. Sosok laki-laki, dia pakai topi kayak topi sawah gitu ya, kayak gitu ya, baru bawa tongkat. Itu sosok kodamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, bisa dicek kodam saya Kang, nama saya Ahmad Taufik dari Pandeglang, Banten. Ya, untuk Ahmad Taufik saya lihatkan dulu ya. Ahmad Taufik dari Banten. Untuk Ahmad Taufik, untuk kodamnya ada ya. Sosoknya laki-laki, kumis, dia kayak pakai, makasih ya buat taifah. Nanti saya akan bacakan untuk taifah. Sekalian mau digambarkan ya, oke, untuk taifah. Setelah ini taifah ya. Ya, untuk Mas Ahmad tadi ya. Kodamnya itu sosok laki-laki, baju putih, dia kayak model orang Arab gitu ya. Itu sosoknya. Ya, kalau umurnya kalau di manusia itu sekitar umur 50-an gitu ya. Belum terlalu tua. Kalau dibandingkan dengan manusia sekitar begitulah umurnya. Oke, saya coba cek untuk Mbak siapa tadi, saya coba cek dulu ya, yang sudah mau digambar ya, yang ada kasih gift. Dan Mbak, saya coba cekkan. Makasih Pak dari Depi ya, sama-sama ya Mas Depi. Tefatoh, Mbak Tefatoh, Tipatoh, saya lihat sosok untuk auranya ini dominan kuning ya, Tipatoh, ada putihnya dan ada sedikit hijaunya ya, cuma bias kuningnya itu lebih besar ya untuk Mbak Tipa. Mana ini SMS-nya Mbak Tipa ini, saya mau cek satu-satu dulu. Mbak Tipa mana ya kok enggak kelihatan ya, sabar ya, semua akan saya bacakan ya. Saya prioritaskan dulu yang udah ngirim. Setiji Mbak Tipa, yang mau ditanyakan apa? Halo Mbak Tipa, yang mau ditanyakan apa? Mungkin jaringan saya agak nge-lag ya.
Tetap nanti akan saya bacakan semua ya, jangan khawatir ya, pasti saya baca semua. Fikri juga saya bacakan. Tipa, kodam dan digambar. Oke Mbak Tipa, saya langsung cekkan ya. Untuk auranya tadi sudah saya cek Mbak Tipa. Untuk auranya itu dominannya biasnya kuning ya. Kuning ada kehijau-hijauannya. Ini ada sosok perempuan yang jaga Mbak Tipa ini ya. Ya, sosok perempuan yang ikuti Mbak Tipa. Saya langsung gambar aja. Ini kertas kosong ya, saya coba langsung gambar aja ya. Saya gambarkan untuk sosok mana ya, supaya kelihatan ya. Damnya Mbak Tipa. Mana dia? Saya punya penghapus ini. Nah, bentar ya, saya ambil dulu peralatan gambar saya, kok kabur kemana nih peralatan. Oke, kita langsung gambar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat izin dari kodamnya untuk digambar. Jadi saya itu kalau nggak dapat izin nggak berani ya untuk Mbak Tipa. Nanti takutnya dia marah. Kalau marah kan tidak enak kita. Kita minta izin dulu. Setelah diizinkan untuk digambar, maka kita akan gambar. Ini saya lihat ini sosok perempuan dari zaman dulu ya. Ya, saya tidak terlalu pintar sih menggambar, tapi ya saya akan usahakan sebagus mungkin ya, semirip mungkin saya usahakan untuk menggambarnya ya. Ada Mbak Tipa. Ini untuk energinya bagus, 80% besar ya. Ini yang jaga ini sebenarnya anak raja ini dari kodamnya ini. Dari istilahnya kalau kita itu ini rambutnya ya. Nah, sebentar saya kasih dilihatkan. Sosok perempuan. Menggunakan kalung. Ya, sini ini auranya ini ya, bagus ya. Menunjukkan powernya. Saya lihat pusaka yang dia pegang ya, dia punya pusaka ini. Ya, ini kayak senjata, kayak dia punya pusaka. Mana ya, tuh dia cuma liuk 3 gini, mirip keris tapi bukan keris ya. Oke.
sosok, tunggu ya, saya kasih taruh berdiri dulu ya. Ya, ini ya, Mbak Tipa ini sosok perempuan dari suku kayak suku pedalaman gitu ya. Dia ini anak raja ya, misal kalau di kita itu, kalau di dunia kayak anak bupati gitu ya. Nah, ini sosok perempuan yang punya ikat kepala. Saya lihat di atas ikat kepalanya ini ada mustika ya, ini berwarna merah ini. Ini benar sosoknya ini bisa dibilang sebenarnya cantik ya, cuma saya menggambarnya nggak terlalu bisa mirip ya, ini seadanya lah saya gambar. Nah, untuk pusakanya dia ada pusaka ini, dibilang keris bukan keris, dibilang tombak ya bukan tombak, tapi ya mirip tombak ya, lebih kepada mirip tombak. Ini untuk senjatanya. Nah, ini dia punya power juga, bagus powernya di sini ya, untuk Mbak Tipa ya. Jadi ini jaga Mbak Tipa kalau ada serangan-serangan gaib gitu, biasanya ini dulu dipakai untuk menghalau. Nah, kalau senjatanya terbang menghalau gitu, kalau dia nggak sudah nggak bisa beres, ini yang langsung dia turun tangan ya. Dia punya pasukan juga banyak nih ya. Itu Mbak Tipa. Ini saya lihat kayaknya dari leluhurnya ya, itu Mbak Tipa. Sosok ini dari leluhurnya, dari garis keturunan bapak ya, untuk Mbak Tipanya ya. Jadi begitu ya. Selanjutnya saya lihat lagi, scroll di atas ya. Ini yang teratas setelah Mbak Tipa ini Mas Fikri ya. Mas Fikri saya cekkan dulu lagi ya, Mas Fikri. Tadi Mas Fikri apa yang ditanyakan, saya coba cek lagi ya. Semuanya pasti akan saya baca ya, jadi jangan khawatir. Kalau mau lihat hasil lab kita malam ini, nanti akan saya upload di channelnya Kelana Langit ya, di channel YouTube. Nah, seperti yang tadi sore hasil penerawangan kita dan hasil yang digambar itu udah kita upload ya di YouTube, jadi bisa lihat saja nanti. Yang untuk tanggal hari ini itu yang tadi sore itu sudah bisa dicek hasil pembahasan kita mengenai kodamnya. Siapa tahu tadi ada yang nonton mau mengulang lagi bisa. Fikri mengulang muka enggak? Kalau ada fotonya saya bisa ya. Untuk TikTok mungkin jaringan lah agak ngelek-ngelek ya, jadi gitu. Kalau GIF sini kelihatan dia, langsung dia muncul di poin teratas ya. Untuk sama topik. Jadi kalau memang nanti mau lihat hasilnya perbincangan kita malam ini, nanti cek di YouTube aja ya, YouTube Kelana Langit. Nanti mungkin setelah selesai itu 1 jam setelahnya baru bisa diupload. Nanti saya upload di YouTube-nya Kelana Langit ya, untuk Mas Topik ya. Memang kayaknya lagi bermasalah, saya juga tadi lagi nge-lag, tapi semuanya biasanya terekam semua ya di sini. Tamara cek kodam dan aura. Oke, untuk Tamara, kalau tadi Mas ada kodamnya ya, Mas saya ulangi sedikit ya mumpung masih ingat. Untuk Bambang Gandara ya, yang dari Pandanggelan, Mas Topik, Ahmad Topik, kodamnya ada ya. Tadi sosoknya kayak model orang Arab gitu ya, pakai kudung kepala itu, penutup kepala, apa itu namanya saya kurang tahu ya. Bajunya baju panjang seperti orang Arab, tapi bukan orang Arab ya. Ya kalau Tamara untuk kodam isian tidak ada dari situ. Untuk auranya ini dominan, ini bagus ya, putih dan kekuning-kuningan ya. Habib Ali teksis cek bang ya. Untuk Habib Ali
Untuk kodam dari amalan ada, ya, dari amalannya. Tamara udah, Kang bisa ngobrol dengan kodam. Kalau saya ngobrol sama kodam, tergantung kodam ya. Kadang ada yang kita ajak bicara dia tidak mau, tapi kalau dia lagi diajak bicara mau, ya nggak masalah, itu bisa ya. Untuk Devi, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya Devi. Mudah-mudahan hubungannya lancar, langgeng, dan sampai ke jenjang pernikahan ya, dan hidup bahagia. Saya doakan. Habib, ada kodamnya ya Habib dari amalan. Ya, ini termasuk juga sosok-sosok berjubah ya, yang jadi kodamnya dari Habib Ali. Tamara sudah, jangan ngetiknya satu kali aja ya, pasti saya akan baca. Denita Ginting, salam kenal Bang. Ya, salam kenal balik buatnya Denita Ginting ya. Mulai ada peningkatan keuangan juga seperti itu. Halo. Mulai ada peningkatan yang lebih bagus. Untuk jodoh, untuk jodoh juga ini bagus ya. Ini 3 bulan ke atas ini sudah bagus untuk asmaranya. Untuk permasalahan selama ini ada permasalahan ini semuanya akan menjadi landai dan bisa diatasi ya. Ya, itu yang saya lihat. Untuk kodam ini Nita ada dari kakeknya ya. Dari kakeknya Nita ya. Dari keturunan bapak. Itu untuk Denita. Mana tepa. Tamara udah dibaca. Firdaus Sony dan Angelika, kontan cek aura saya dan cek rumah tangga saya Bang. Untuk Firdaus Sony ini saya lihat nih auranya ini dominannya merah ya, dan ada juga aura gelapnya ini untuk Firdaus. Mungkin ada sering sakit ya atau apa ya. Terus juga ini saya lihat nih sering ada keributan ya. Sering ada keributan dalam rumah tangga. Jadi diusahakan untuk mengontrol ya emosinya ya, supaya tidak makin kacau ya. Karena saya lihat dari auranya kurang bagus ya untuk Bang Firdaus Sony ya. Untuk menetralisirnya coba Bang Firdaus, kalau bagus kalau ada waktu mandi di laut bagus ya. Mandi di laut, berendam 15 menit 20 menit berendam di air laut ya. Insya Allah itu energi-energi negatif itu bisa terkuras ya, tersedot oleh energi dari makhluk-makhluk di laut ya. Bang Firdaus ya, banyak bersabar aja ya. Mudah-mudahan nanti keuangannya bagus. Ini kalau sekarang ini masih keuangannya menurun, jadi sabar aja ya, berusaha saja dan berdoa mudah-mudahan lancar keuangannya. AF, terima kasih udah ngasih minuman ya. Assalamualaikum Arya Juwita. Assalamualaikum Kak, gimana perasaan Repolin ke Mary? Apakah dia akan menghubungi Mary lagi? Kemarin kayaknya udah dibahas ya. Yang menurut saya lihat ini memang dia nanti akan menghubungi lagi ya. Tapi tidak dalam waktu dekat ini ya. Kemungkinan ini bulan depan dia baru menghubungi ya. Ya, karena satu dan lain hal, insya Allah ini bulan depan dia baru bisa menghubungi di Februari ya. Februari, sekitar pertengahan Februari ya, itu dia menghubungi. Jangan lupa kontaknya yang bisa dihubungi jangan dimatiin ya, supaya dia nanti saat menghubungi bisa. Tapi kalau dia dihubungi 2 kali dihubungi nggak bisa, nggak diangkat, nggak nyambung atau apa ya, nggak direspon, maka selamanya dia akan
pergi ya, istilahnya melupakan ya. Tamara sudah saya bacakan. Mikfari Ajis mengirim kopi, terima kasih ya. M Fikri dari tadi. Habib udah tadi saya baca Habib. Tipa JTP Kodam tadi udah ya. Selanjutnya wih, rumah Akang banyak energi positif. Alhamdulillah. Mas Fikri ini sudah tajam anunya ya. Putra Sunda, assalamualaikum abangku, sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih ya, sama-sama. Mudahan semua kita yang ada di sini, yang hadir di sini dan telah hadir di sini diberikan selalu kesehatan. Tamara jangan ngecek lagi ya, itu kan udah dibaca tadi ya untuk Tamara. Badut hutan. Maaf ini tiba-tiba aku deg-degan semacam sesak napas sedikit. Sabar aja ya, karena tadi itu terbawa perasaan, nggak apa-apa ya. Itu ada istilahnya, mungkin ada teguran sedikit aja itu. Mungkin dia bilang jangan maksudnya jangan diceritakan ke temannya ya, kalau bahwasanya Tipa ini punya kodam seperti ini ya. Takutnya ada yang tahu terus mau mengincar pusakanya ini ya, karena ini pusakanya ini banyak yang cari ya. Nah, takutnya ada yang tahu, ada yang cerita dari bangsa mereka mau ambil pusakanya. Jadi bilang ya cukup Tipa aja yang tahu ya, jangan dicerita ke teman-temannya atau ditunjuk-tunjuki ke orang lain. Oh ada kodamku begini gini ada pusaka gini, jangan ya. Itu pesannya itu, supaya nggak diambil ya, nggak direbut. Siapa tahu kan tingkatan bangsa jin itu banyak ya, takutnya nanti ada perebutan gitu kan, pasti ada perperangan. Nah, untuk menghindari yang begitu cukup Tipa aja yang tahu ya, jangan disebar ke orang, apalagi orang yang nggak dikenal, jangan ya. Apalagi kalau ke paranormal, nanti takutnya ada niat untuk mengambil ya, jadi nggak enak. Makanya mungkin kita sedikit teguran aja. Angka untuk HK malam ini berapa tuan? Wah, kalau untuk Hongkong judi-judian gitu saya kurang tahu ya, karena itu belum terjadi. Kalau untuk angka gitu kan dia biasa pakai apa ya, pakai kuda atau pakai apa gitu ya, kita nggak tahu. Itu namanya tebak-tebakan ya, bisa aja pas lari kudanya keseleo, jadi kalah dia lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sucahu Budi. Cek kodam Kang Ilham. Oke, dari Ilham saya bacakan. Ilham auranya dominan ini biru ya. Untuk kodamnya ada ya dari keilmuan ya. Ilham kodamnya dari keilmuan. Kalau biasanya ini Ilham ini punya kemampuan memang dari lahir ya. Kalau orang dulu bilang kayak indigo gitu ya. Ya. Nah, dia bisa disiplin ilmu dan sebagainya lah. Ini Ilham ini bisa dibilang nanti bisa jadi juga paranormal bisa. Ya, punya kemampuan ya untuk Ilham ini. Udah bawaan lahir ini sudah ada yang jaga. Kang saya Dedi Priyatna DXN. Kang saya, iya Dedi Priyatna, kenapa? Mau dicek? Ya oke, saya coba cek Dedi Priyatna. Ya. Untuk Dedi kodamnya ada yang pernah ikut ya dari isian, dan ada yang ikut tapi bukan dari leluhur ya untuk Dedi. Sosoknya yang ikut itu sosok laki-laki ya Dedi, sama sosok macan ya, itu untuk Dedi. Saya kirimkan TikTok mukanya, saya kirimkan ke TikTok mukanya
ke TikTok ngirim muka, bagaimana caranya saya juga nggak tahu ya. Biasanya saya lihat itu dari kalau untuk lihat muka orang biasanya dari ya, Fikri, dari foto DP-nya di situ ya. Kalau dia pasang foto DP di situ saya biasa ngeceknya. Kalau nggak pakai foto DP saya ngeceknya lewat energinya gitu ya. Ilham sudah. Tati Kusnati. Ya, Tati Kusnati. Saya coba lihatkan untuk Tati Kusnati. Untuk Tati Kusnati saya lihat ini untuk auranya ini. Auranya bagus ya. Ada putih tapi ada juga aura gelapnya ya. Berarti ini mungkin ada memiliki suatu penyakit ya. Tati. Ini saya lihat ini sebenarnya sih bukan kodam. Kalau saya lihat ini Tati ya lebih banyak ini mengganggu ya, kena gangguan ya dari makhluk halus ya, sosok laki-laki dan sosok perempuan ya yang bertaring ini, yang sosok laki-lakinya ya taring besar itu mengganggu kalau saya lihat. Oke, yang hadir jangan lupa di follow dan di love ya, begitu. Izin cek kodam Kang Danang Haryadi. Kalau nggak salah Mas Danang Haryadi ini pernah saya kemarin ya Mas Danang ya. Ya untuk kodam ada ya Mas Danang ya. Ya, dari leluhurnya ya. Kemarin kan sudah saya kasih tahu. Untuk kodamnya Mas Haryadi ada dari leluhur. Sosoknya sosok laki-laki ya. Dede Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dede Rahman, ya saya coba cek untuk Dede Rahman. Dede Rahman ini untuk auranya ini putih dominan dan merah. Jadi mungkin Dede Rahman punya benda ya, saya lihat ada benda pusaka yang mungkin ya berupa apakah itu batu atau itu seperti lempengan panjang. Coba diingat-ingat ya, itu mempengaruhi ya dari segi emosinya Mas Danang ya, energinya atau kodam dari benda itu yang mempengaruhi ya mau dinetralisir dulu. Kirim foto lewat mana Bang? Ini kalau kirim foto saya bingung nih. Kalau foto biasa lewat DP aja ya, di DP sini di profil. Biasa kalau untuk foto saya lihat dari profil aja saya cek, kecuali di DM. Kalau di DM nanti biasa, kalau di DM kan bisa kirim video ya, jadi fotonya itu bisa divideoin gitu kalau di DM. Tapi kalau live begini kayaknya hanya bisa saya lihat dari foto profilnya ya. Kalau mau dicekkan orang jauh fotonya ya coba lewat aja. Tapi kalau secara energi ya saya bisa lihat secara energinya aja, nerawangnya cuma belum bisa pas. Iya, Muhammad Dorfani. Wah, ini Dorfani ini untuk Dorfani energinya masih ada lebih dominan juga merah. Ini untuk kodam ada dari pernah mungkin isian ya, pernah diisi ya. Saya lihat kita itu kayaknya dari isi Mas Dorfani. Karena saya lihat ini kalau dia dari luhur pasti dari kecil. Ini saya lihat kayaknya bukan dari kecil ya. Ini datang diisi, dia ikut dengan Mas Dorfani dari amalan yang Mas Dorfani lakukan, yang terima ya. Itu kodamnya sosok laki-laki ya, berbulu. Dede Rahman udah, Jince kodam Danang udah. Oke, Tati Kusnadi sudah tadi ya. Mbak Tati sudah saya cek. Ya, semuanya pasti akan saya baca ya. Jadi untuk kirim pesan satu kali kirim aja ya, nggak usah langsung banyak mengirim. Satu aja kirim. Kalau mau kirim nanti pasti akan saya baca ya. Kalau untuk mau melihat apa yang sudah saya bacakan malam ini bisa nanti dicek di
di channel YouTube-nya Kelana Langit ya. Di situ ada. Saya masukkan untuk orang yang mau mutar ulang, mau melihat. Itu channel YouTube-nya Kelana Langit ada di situ. Buat yang tadi sore sudah ada muncul di situ ya, jadi bisa dicek ulang kalau mau mendengarkan hasil penerawangan kita ya. Jangan lupa di subscribe juga ya YouTube Kelana Langit, dan di sini jangan lupa di follow-nya dan di lock top-nya. Oke, kemudian kita bacakan. Assalamualaikum Mas, apakah saya ada khodam? Ini untuk namanya server alam ya, server alam. Saya coba lihatkan server alam. Untuk server alam ini pernah dulu mempelajari keilmuan ya, pernah atau enggak? Karena saya lihat ini masih ada sosoknya. Untuk auranya ini hijau dan keputihan, bagus saya lihat ini orangnya. Untuk emosinya juga stabil ya. Nah, ini pernah dari kemungkinan besar dari khodam-khodam amalan dapatnya ya. Dari amalan yang dibuat itu atau hal ritual yang dilakukan itu di situ mulai datang khodamnya ya saat itu. Khodam Danang Haryadi, Mas Danang tadi udah ya, saya bacakan. Untuk Mas Dede udah. Siapa lagi? Ini lagi saya bacakan. Risma Nereswaris, Kang, saya ada kodamnya kah? Ya, oke, untuk Risma saya cekkan dulu ya. Risma agak ngelek ini. Risma ini kayaknya sudah pernah saya baca. Untuk sosoknya ini ini Risma ada ya. Ada yang ikut Risma ya. Ya, ada yang ikut Risma. Walaupun ada ya, kalau pernah beli barang ya, di situ ada kodamnya ya dari barang tersebut. Coba diingat-ingat ya, pernah simpan barang atau pakai barang atau apa ya, di situ ada barangnya ya. Untuk auranya ini warnanya saya lihat itu jingga ya, jingga untuk aura kodamnya ini. Dedek Rahman sudah saya baca tadi ya. Dedek Rahman didengar baik-baik ya. Tadi Dedek Rahman saya sudah baca. Mas Dede saya tadi sudah baca ya. Ada kodamnya ya Mas Dede ya. Udah ada. Untuk auranya tadi kan masalah apa juga tadi ya, kodam ya. Untuk Mas Dede Rahman udah. Nanti saya putarkan ulang videonya kalau mau lihat-lihat lagi ya, bisa. Untuk kodam Dede Rahman ada ya, sosok laki-laki ya. Bapak itu singkatan dari apa? BP. BP itu ya bulu perindu ya. Biasanya BP itu singkatan dari bulu perindu. Kalau dari segi-segi barang-barang klinik. Alpin, cek kodam. Ya, saya coba cek untuk Alpin. Alpin untuk kodamnya ada ya. Dari amalan ada ya Alpin. Piki, Ping, MPiki. Ini Piki yang kirim atau bukan ya? Piki Ria Azmi. Piki Ria Azmi. Itu mau dicekkan ya. Piki ini dari ada yang ikut ya. Ada yang ikut. Ya, sosok perempuan tua ya. Sosok perempuan tua yang ikut sama Piki.
Fikrinul Aziz, kelihatan enggak Kang? Tunggu ya Fikri, saya coba cek. Ya, oke, kelihatan ya, walaupun enggak jelas. Oke, untuk Fikri ini saya lihat ini. Untuk kodamnya ada dari luhur. Cuma masih jauh ya. Untuk penyelarasannya agak masih jauh. Saya lihat belum terlalu selaras. Untuk kodamnya ada, ini dari amalannya ini juga ada. Dia ada mengerjakan amalan yang dikasih itu untuk mempertajam ya. Ya juga itu juga orangnya, dia sepertinya dia ini orangnya tertutup ya. Nggak malu-malu, nggak terlalu banyak cerita ke teman-temannya bahwasanya dia ada punya amalan atau punya kodam ya. Itu ada. Itu ya untuk Fikri ya. Gambarnya sudah saya cek ya dari PP-nya untuk temannya tadi itu ya. Haryadi, tolong aku Pak, ada kodamnya enggak? Haryadi ini pernah dulu ya pengisian atau pernah dikasih barang ya. Ya, dari situ ada. Ya, tapi untuk yang di badan itu sudah enggak ya. Dulu di badan, sekarang sudah pindah, enggak tinggal di badan lagi ya. Untuk Haryadi ya. Jadi yang di badan tinggal sisa-sisa energi kodamnya ya. Ya. Encep Rahman, Kang bisa cek kodam? Iya, saya baca. Setiap saya baca pasti saya cekkan ya. Encep Ramanda, cek Ramanda, untuk kodam nggak ada. Saya lihat ya, ini sepertinya kodam nggak ada ya. Tapi kalau untuk gangguan ini ada. Ada beberapa makhluk ini yang suka ngikuti, kadang suka usil ya sama Encep, yang mengganggu ya, bikin malas, bikin srek rezekinya itu ya. Itu dari yang saya lihat ini. Ya, untuk Fikri nggak apa-apa ya, sudah saya baca tadi ya Fikri ya. Kemudian Birin ya, apa benar ya Bang bilang salah satunya ada di foto profil saya itu Bang? Saya coba cek. Iya, dari foto itu ada ya. Itu ada, yang besar itu terasa energinya ya. Ya, dari situ ya. Dari foto itu salah satunya ada ya untuk Birin ya. Fikri cek kodam Kang aura di PP. Udah ya Fikri ya. Tadi saya anukan dia ada. Untuk auranya itu dia memang dia ini ada putih, tapi dia aura untuk merahnya dia lebih banyak ya. Dia banyak aura merahnya ketimbang aura putihnya ya. Dia ada aura hijau, merah, tapi dia juga ada punya aura gelap ya. Jadi kalau saya lihat ini untuk hal aura negatifnya lebih banyak daripada positifnya saya lihat ya. Mungkin dia ini ada hal-hal yang salah yang dia kerjakan, yang diamalkan, tapi masih terus dia jalankan ya. Ada hal yang kurang pas tapi masih terus dia jalankan itu ya. Pikir ya, itu untuk temannya itu seperti itu. Denny Alfian Bang, Denny sudah ya saya baca. Dimas Neswari, mohon diulang tadi ngelek. Aduh. Untuk Nimas ya, tadi saya bilang ada sosok ya, ada sosok perempuan tadi ya, ada sosok perempuan. Nanti kalau mau lihat video ulangnya tadi kalau mau lihat nanti cek aja, ini videonya akan saya upload ya, jadi bisa didengarkan lagi ya. Untuk yang ikuti ada, tadi saya bilang kalau nggak salah ada yang ikuti, ini saya lihat memang ada yang ikuti ya, sosok perempuan ya. Ahmad Hasan Alimansa, Ahmad Hasan Alimansa cek kodam aura kakak Ahmad Hasan. Oh, untuk Ahmad Hasan Mulyo, untuk kodam ada ya, nah dari barang ada,
Saya lihat nih banyak orang dari barang, dari benda-benda, mungkin ada benda pusaka atau apa yang disimpan, atau ada hal yang diwariskan dari bendanya ya. Untuk auranya Mas Ahmad Hasan ini saya lihat ini auranya ini ya, auranya magnet kuning cakra sama ya. Ini untuk auranya saya lihat ini kuning sama kecoklatan ya. Jadi biasnya itu kuning, di dalamnya itu coklat bias kuning. Itu untuk auranya ya, untuk Mas Kusumojoyo 8 ya, atau dibilang Ahmad Hasan Ali ya. Untuk kodam dari benda ada, dari amalan juga ada ya, dari amalan keilmuan itu sebenarnya ada juga ya kodamnya ya. Jadi bukan satu, saya lihat ya, lebih dari satu kodamnya. Fikri, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Fikri, masuk lagi. Yang mana Bang? Yang besar ya, untuk birin itu yang fotonya lebih menonjol itu besar, yang kelihatan agak mengkilat itu ya, itu ada isinya ya. Gambar kodam langsung di lab ya, langsung saya gambar di sini ya. Cuma gambarnya nggak terlalu cantik, cuma untuk menghilangkan penasaran bisa ya. Nanti kodamnya saya gambar. Penting kalau udah ngasih koinnya ya sebutkan namanya, saya coba cek, nanti saya gambarkan, karena saya akan harus izin dulu ya ke kodamnya mau digambar nggak itu, supaya nggak dapat gangguan. Kalau dia nggak terima digambar ya susah nanti. Oke Kang, oke. Andi Deni Asus Bang ya. Deni udah ya, saya baca ya. Kodam itu apa Kang emangnya? Empikron Ajis, kodam itu ada sosok makhluk yang membantu kita ya. Ya, itu. Dan ketiga ya biasanya banyak untuk penyelarasan ya, seperti apa hajat kita, dia biasa cepat membantu. Itu kodam, intinya membantu ya. Kalau yang bikin sakit-sakit itu ya belum tentu, bukan kodam namanya. Maksudnya di dalam PP itu ada kodam apa? Atas nama Fikri Ajis. Fikri Ajis. PP-nya ganti-ganti terus. Aduh, kecil sekali ya Fikri, nggak bisa saya cek ini ya, terlalu kecil. Yang jam tangan kah Bang? Bukan ya, bukan jam tangan ya. Untuk birin bukan jam tangan. Makasih udah ngasih donat. Server Alam. Ini Mas Server Alam. Mas Server Alam mau digambar kodamnya ya. Dalam PP ada kodam apa? Kalau saya dalam PP ini nggak ada kodamnya itu ya Mas Nur Ajis ya, itu hanya cuma tulisan-tulisannya. Ya, tolong digambarkan ya Mas Rudi Afrijon. Al-Fatihah buat Mas ya, terima kasih Mas ya, Serpul Alam atau dibilang Mas Rudi Alfarizon. Saya coba komunikasi dulu untuk minta izin ya. Kalau diizinkan langsung saya tulis, gambarkan di sini. Server Alam.
Afrizon, Rudy Alfizon. Izinkankah untuk menggambar? Ya, oke. Kita sudah dapat izin. Saya akan gambarkan ya di sini ya. Ini masih kosong ya, Rudy. Ini tadi bekasnya. Tadi sosok Mbak itu ya yang minta digambar. Oke, saya coba gambarkan langsung ya di kertas kosongnya. Ini ya sosoknya ini dari kerajaan ini. Saya lihat ini dari model pakaiannya ini dari kerajaan. Ini banyak nih ukiran-ukiran apa di sini ya, ukiran-ukiran ya, ukirannya. Ini sebenarnya ini penutup kepala ini ya. Ini garis-garis ya. Ya. Sosok laki-laki yang sangat ini berwibawa. Soalnya ini tatap matanya ini cukup tajam ya, walaupun kecil. Lihat matanya agak kecil, tapi ini sorot matanya itu penuh wibawa ya, memandang ini. Ya, ini sosoknya dia berkumis. Ya, terus kita lihat ini orangnya cukup gagah. Ini dari kerajaan. Ini nggak tahu kerajaan mana ini. Sepertinya dari zaman kerajaan Mataram ini ya. Iya. Ya, saya tidak lama menggambarnya ya. Saya tidak akan lama menggambarnya. Dan saya juga nggak bisa terlalu persis, nggak bisa terlalu cantik menggambarnya. Saya ini aksesorisnya ini bukan sembarang aksesoris ini, karena di sini itu sebenarnya batu-batu mustika yang ada dipakai ya sama sosok tersebut. Oke, sosoknya cukup berwibawa. Ini auranya ini bagus, pancaran auranya. Nah, sosok ini oke. Ini sosoknya. Ini dia punya benda pusaka ini. Iya. Keris liuk berapa itu? Oke.
Oke ya, ini tadi Rudy Afrijon, saya kasih langsung namanya Rudy Afrijon atau server ya, server tadi. Oke, untuk saya jelaskan ya. Nah ini, mudah-mudahan tidak buram ya. Oke, Mas Rudi ini kodamnya ini, maaf ya nggak terlalu mirip ya, tapi bisa menggambarkan setidaknya. Ini sosok dari kerajaan Mataram ya. Ini salah satu keluarga dari raja atau bisa dibilang punggawa. Di sini ini ada mustika, ini sudah mustika, ini mustika, ini juga mustika, ini untuk energinya dia. Terus ini dia pakai ikat ya, kayak orang-orang zaman kerajaan dulu ya, di lengan. Itu kayaknya cuma aksesorisnya dia. Ini kain selendangnya yang sering dia pakai. Ini juga memiliki energi. Nah, untuk pusaka yang dia pakai itu ada keris liu 3. Ini energinya ini cukup panas ya, panas. Kalau ini kayak model mahkota, tapi bukan mahkota raja ya. Untuk di sini ini penutup kepalanya dia ini. Jadi untuk Mas Rudi ini kodam yang ikut sama Mas Rudi ini ya, ya. Mungkin nanti Mas Rudi ini bisa, biasanya kalau dia punya pusaka begini, Mas Rudi juga akan senang ya dengan jenis-jenis pusaka seperti ini ya. Oke, seperti itu ya yang bisa saya gambarkan, walaupun nggak terlalu mirip. Kalau asli yang saya lihat ini memang orangnya gagah ya, nggak seperti lukisan saya, lebih gagah lah. Nah, tapi lebih kurang begini, kemiripannya itu 60% lah untuk dari segi wajahnya ya. Saya lihat dia itu orangnya cukup berwibawa ya, cukup berwibawa dan baik ya. Oke, itu Mas Rudi tadi ya. Tadi yang Alvin bukan saya, Denny Alvis. Oke, Denny Alvis tadi sudah saya cek ya untuk Denny Alvis. Tapi kalau bisa, kalau mau dicek lagi ulang Denny Alvis, coba ganti PP-nya dulu biar saya coba cek langsung dari mukanya. Kan kalau dari energinya ini masih apa ya? Kalau saya telusuri dari energinya Denny Alvis, Alvin, Denny, masih lari-lari, sangat lemah ya untuk energi kodamnya. Pernah ada kodamnya Mas nih, cuma dia datang dan pergi ya untuk Denny Alvis. Oke, Mas Sutanto yang tadi sore ya, Mas Sutanto Effendi Pepen. Masya Allah benar Mas, sehat berkah selalu buat Masnya, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya buatnya Mas siapa tadi namanya, Mas Rudi ya. Semoga berkah dan semoga cepat selaras dengan kodamnya supaya bisa membantu orang juga ya Mas Rudi. Tidaknya bisa membantu keluarga dan teman-teman terdekatnya ya, minimal gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Fikri, gabung lagi ya. Saya juga ini kadang melek ya, jaringannya ngelek ini malam, jadi maklum. Apakah karena faktor energi? Bisa jadi ya, karena energi di sini beberapa berseliweran energi dari kodam yang kita gambar tadi itu, dan termasuk powernya juga termasuk besar semua, jadi bisa jadi pengaruh juga ke sinyal ya. Itu ada, bisa ngaruh. Bang, yang dipoto produk saya kah bang? Jaringan ngelek. Iya, jaringan ngelek, yang semuanya yang jelek. Iya, ini ada ya yang dipoto ini.
Ya, untuk birin ya sudah seperti itu ya. Ini ya kamera suka blur ya, maklum ya, ini kamera blur ini. Itu pengaruh ya, nge-lag juga. Pengaruh energi-energi yang berseliweran di sini ya, karena tadi diundang saat kita mau nerawang. Ya, ini sudah normal lagi ya. Tadi itu energi ya biasa campur aduk ya, energi di sini sama kodam-kodam yang kita undang tadi untuk digambar. Itu pengaruh energinya. Mau kan kali kodamnya apa? Untuk Fikri tadi itu tadi saya bilang apa tadi itu ya, yang jelas ini dia ini yang di foto profilnya ini ya, Fikri ya, ini sosoknya itu lebih dominan, emosinya lebih tinggi ya, dan lebih tidak terkontrol dia itu. Untuk lebih jelasnya lagi nanti diputar ulang aja ya di channel YouTube-nya Kelana Langit, nanti diputar-putar lah, lihat ya, nanti saya masukkan untuk tanggal hari ini dan jamnya ya, jadi bisa dilihat di atas jam 21 berarti itu ya, supaya lebih jelas. Kira-kira nilainya gimana bang, apa ada kodamnya? Untuk kodamnya ada ya Mas Birin ya, energinya ini 70% positif ya, 70%, jadi sisanya 30% negatif, karena ini barangnya belum di netralisir ya, jadi energi negatifnya masih ada nempel gitu. Rimansa tadi udah ya saya bacakan. Nanti Rimansa kalau mau digambarkan kodamnya bilang, nanti kita coba gambarkan ya, kalau masih penasaran sama orang yang ngikutin ya. Sosoknya ini bukan sosok manusia ya, yes, ini sejenis hewan. Makasih udah ngasih es, batu-batu ngasih es. Fikri ini semangatnya luar biasa ya, ini Fikri sangat penasaran ya untuk auranya ini. Mas Fikri ini mudah-mudahan besok ada perubahan aura yang lebih bagus ya. Jangan lupa di follow nge-like ya. Nah, untuk Mas Birin ini untuk kodam yang di batunya tadi itu, sosok makhluk yang di batu itu sosoknya sosok hewan. Sosok hewan itu dia mirip-mirip seperti serigala gitu ya, mirip seperti serigala gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin dia jalan kaki empat, kalau ini dia berdiri ya, dia berdiri kayak manusia gitu ya, berdiri kayak manusia, tapi dia kayak wujudnya kayak serigala begitu. Itu yang ada di batu itu ya. Oke, malam ini baru ada 2 aja yang mau digambar. Sehat selalu semuanya. Semoga diberi keberkahan ya. Amin ya, untuk Nur Ajis Fikri. Ya. Birin. Ya, jangan lupa ya di follow, di lobnya. Nanti bisa tonton channelnya Kelana Langit di channel YouTube-nya. Jadi hasil terawangan ini akan saya masukkan lagi ke sana. Jadi yang siapa tahu ada yang ngelek tadi ya, yang ngelek jaringannya bisa didengar ulang lagi nanti di situ ya. Ya. Agus Kasianto, Kang, saya punya rajah tolong di Terawang. Untuk rajahnya itu Agus, kalau bisa coba dimunculkan di foto profil ya, supaya saya bisa cek energinya itu dari rajahnya itu ya.
kalau bisa jelas ya gambarnya, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil agak susah juga saya lihatnya. Karena itu rajah itu sebenarnya rajah adalah itu rajah itu rumus-rumus energi ya, rumus-rumus energi yang disusun yang seperti huruf Arab tapi ada juga angka-angka gitu. Nah, itu gunanya itu jika dia tersusun seperti itu dia akan menghasilkan energi begitu ya. Umumnya energi, dan energi itu kadang berbentuk sosok makhluk ya. Nah, itu yang dibilang kodam. Jadi dia bisa bekerja atau berfungsi sesuai keinginan atau sesuai yang kalau dalam kehidupan modern dibilang yang sudah diinstal ya. Jadi kerjanya begitu ya, seperti aplikasi lah. Kang bisa terang ilmu saya, itu foto dulu Kang, jadi pengaruh sekarang. Saya coba lihat Fikri ya. Oh, foto lama ya. Kalau ini saya lihat ya dari Fikri ya, itu foto orang yang difoto itu. Kalau dari keilmuan ini memang banyak ilmu yang pernah diikutin ya. Ilmu apa aja sudah semua dicoba. Semua dicoba. Amalan-amalan banyak yang dicoba. Terus tempat-tempat yang dianggap pernah dicoba datengin. Jadi ini masih bersiliwuran begitu ya. Untuk energinya aja yang saya bisa lihat. Kalau nama-nama ilmunya saya kurang tahu. Tapi umumnya ini keilmuan yang dimiliki ini mengandung kodam, banyak kodam. Rajahnya tadi saya belum tahu ya, Agus Kasyanto. Kalau saya tahu rajahnya nanti saya coba lihat. Oke. Foto dulu jadi pengaruh sekarang. Kalau foto dulu itu ya, kalau foto itu di atas 1 minggu biasanya itu berpengaruh sama keadaan yang sekarang. Jadi misalnya saya dipoto hari ini, itu energi saya apa itu semua sudah muncul di situ. Apakah itu kodam apa itu sudah bisa terlacak gitu ya. Terus kalau setelah 1 minggu baru ada orang lihat, itu sudah agak jauh ya, banyak melesetnya. Apalagi kalau udah tahunan. Jadi itu banyak melesetnya. Jadi misalnya energi-energi yang tersimpan itu sudah banyak berkurang dari situ ya, atau sudah ada sisipan dari energi-energi tempat lain. Jadi sudah untuk keakuratannya itu biasanya kalau foto-foto lama itu udah sudah nggak terlalu akurat lah, begitu dia. Iya itu ya kalau untuk foto. Makanya saya biasa kalau nerawang orang yang menggunakan foto, biasanya saya minta foto terbaru atau foto saat itu, jadi supaya kita bisa lihat perkembangannya ya. Dulu kalau saya di FB, kalau biasanya orang nerawang gitu, Pak minta tolong apa, saya bilang coba lampirkan foto terbaru ya, jangan foto yang kemarin ya, supaya kita tahu kondisinya saat itu seperti apa gitu. Nah, jadi situ tahu energinya seperti apa gitu. Oke ya, ini untuk sedikit saya kasih penjelasan karena tidak ada yang bertanya masalah kodam atau menggambar. Sambil ngisi kosongan ini saya akan bacakan saya akan jelaskan ya secara ilmiah aja nih ya, dan secara pendapat keilmuan. Agus Krisyanto, aura saya. Oh ya Mas Agus, saya baca auranya aja ya. Untuk auranya ini saya lihat ini ya lumayan besar ya. Ini aura merahnya ada, aura gelap ada, dan ada juga yang warna jingga
auranya jingga. Jadi ada 3 warna aura itu, jadi bias luarnya jingga, bagian dalam lapis keduanya itu merah ya, dan di bagian tengah itu ada agak gelap ya, agak kehitam-hitaman. Nah, jadi yang belum tahu masalah arti aura masih banyak bertanya-tanya, aura warna ini apa itu ya. Nah, oke, saya coba jelaskan ya, tolong didengarkan. Untuk aura-aura itu ada 10 jenis aura yang biasanya tampil, dan di kalangan supranatural itu aura-aura itu dikelompokkan pada 7 bagian atau 7 warna ya. Oke, jangan lupa di lop-lopnya sambil saya jelaskan ya. Yang pertama saya jelaskan ada warna merah ya. Merah ataupun merah muda itu kait eratnya itu dengan tubuh kita ya. Warna merah itu merupakan warna utama yang menggambarkan emosi ya, emosi kita. Agus Kasyanto, oke Mas Agus, saya coba cek ya fotonya. Ini langsung kamera saya langsung blur ini begitu Mas Agus ganti ini raja. Untuk raja ini energinya ada ya Mas Agus ya. Ini energinya ada. Ya. Energinya cuma belum stabil, bukan positif semua. Masih ada energi negatifnya di sini. 20% saya lihat. Masih ada 20%. Dan energi positifnya itu 80 ya. Ini untuk rajahnya. Apakah ini rajahnya untuk kekebalan atau untuk wibawa atau apa? Mas Agus tahu ya. Tapi kalau saya lihat ini sudah agak dinetralisir ya rajahnya. Yang sebelumnya itu energinya cukup besar ya. Itu kalau orang pakai itu, bawa itu biasanya bikin malas, bikin seret rezeki ya. Itu pengaruhnya itu. Tapi sekarang ini sudah tidak terlalu ya, sudah berkurang saya lihat untuk negatifnya. Oke. Tadi kita lanjut lagi untuk aura merah tadi ya. Tadi ada kaitannya dengan amarah ya, dengan emosi yang sangat kuat. Emosi kemarahan, emosi cinta dan kayak kebanggaan gitu ya, itu termasuk emosi. Terus yang menandakan itu sebagai suatu hal yang agresif ya, yang untuk pamer lah kita bilang. Kalau itu yang merah itu kaitannya ke situ. Jadi kalau dia merah itu mulai redup, itu nama auranya itu dia berubah menjadi merah muda. Kalau dia merah muda itu ada pengaruh sama situasi kejiwaan kita ya, kejiwaan kita yang mulai melemah, itu kalau merah muda gitu. Kalau merah muda itu biasanya peka terhadap semua hal ya, terhadap semua hal, dan ini sebenarnya baik ya, baik untuk emosi. Kalau dia dari merah itu tidak baik karena emosinya terlalu tinggi. Begitu dia auranya turun menjadi merah muda itu jadi bagus ya, istilahnya jadi hal positif untuk misalnya percintaan ya, semuanya menjadi positif. Saat misalnya takut dia menjadi normal kembali. Itu kalau untuk merah ya. Birin, cara mengawetkannya, merawatnya. Untuk birin, kalau untuk batuk itu merawatnya itu biasa dikasih minyak ya, minimal sebulan sekali. Kalau ini cocok, ini dari energinya ini lembut ya, bukan untuk yang keras-keras. Jadi ini bisa bagus kalau ada minyak misik aja, misik putih itu dioles bisa. Kalau untuk energi itu untuk menguatkan energi ya, bukan untuk ngasih makan kodam, enggak, itu untuk menguatkan energi, misik putih ya. Ini cocok, ini diolesin misik putih. Sudah fotonya Kang? Ya sudah ya, Agus Krianto, untuk foto sudah saya lihat ya, sudah saya cek. Oke, untuk warna kedua ya, warna kedua itu warna aura itu ada warna biru ya. Kalau dibilang apa arti warna biru,
Biru itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu orangnya tenang ya. Terus cenderungnya itu mencari hal-hal hiburan dia. Dan dia itu cari hiburan untuk menenangkan diri itu bukan di tempat keramaian, tapi di tempat orang-orang yang agak tersembunyi gitu ya, nggak ditahu orang lain gitu ya, seperti menyendiri di pinggir danau atau pinggir di gunung, pokoknya nggak terlalu banyak orang, dia untuk cari hiburannya gitu ya. Terus yang memiliki aura biru ini biasanya itu memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa dipelajari ya. Jadi dia bisa tahu, oh ini ada anu yang tanpa dia pelajari dia sudah tahu itu hal-hal begitu ya. Itu yang punya aura biru. Bisa kalau orang bilang kayak orang udah dapat ilmu laduni gitu ya. Laduni itu tanpa dipelajari tiba-tiba orang udah pintar aja gitu ya. Ya. Lebih kurang seperti itu ya. Yang aura biru itu intinya dia mudah memahami ya. Terus disiplin dalam ilmu dan bagus kalau interaksi dengan sesama, sama manusia, sama teman, sama orang di sekitar itu berkomunikasinya bagus ya. Itu kalau yang punya aura biru. Dan kaitannya kepada pemikiran ya, pemikirannya bagus, stabil emosinya. Yang ketiga ada aura yang digolongkan, ada aura yang dibilang magneta, warna magneta. Ini jarang sekali ya. Kalau untuk warna-warna magneta itu jarang sekali. Itu warnanya warna dominan itu. Itu kalau ada yang punya aura begitu itu menunjukkan bahwasanya dia itu orang melakukan perjuangan. Ya, maksudnya itu orang lagi dalam masa menggapai sesuatu. Misalnya orang lagi berjuang, itu auranya muncul warna magneta itu ya. Ya, setelah itu yang keempat, aura warna apa? Ada cara nggak Kang supaya aura bisa biru? Ya, kalau aura bisa biru itu biasa kalau untuk tenang gitu ya, berarti kalau dia muslim itu banyak berzikir ya. Banyak berzikir, puasa itu bisa. Berzikir, puasa, banyak membaca, mendengar ya, disiplin itu melakukan amalan itu aura itu bisa biru. Dengan sendiri nanti kita dapat keberkahan dan aura kita juga berubah ya. Ya bisa gitu, akan dapat petunjuk-petunjuk apakah itu dari mimpi atau apa gitu ya. Supaya kalau kita sudah menjalani sesuatu, aura bisa berubah. Sama kayak itu Mas Fikri, dalam 2-3 hari ke belakang ini auranya sudah berubah, ada yang bertambah gitu ya. Karena memang dia ada melakukan amalan, ya malam ini melakukan amal ini, besok dia melakukan ini. Jadi kelihatan itu ada amalan apa yang dia ubah, dia langsung ada perubahan di aura gitu ya. Oke, saya lanjut tadi. Untuk tingkatan keempat itu warna digolongkan pada aura warna jingga. Jadi kalau orang bilang warna jingga itu apa artinya Pak? Nah, jingga itu apa ya? Terkaitnya itu eratnya dengan kompetisi ya, kompetisi. Jadi ada kaitannya dengan kegiatan pribadi. Jadi kalau misalnya kita lagi berkompetisi, lagi bersaing ya, kita lagi bersaing dengan seseorang, kita pasti akan mendapatkan kesuksesan. Jadi kalau aura kita jingga itu bagus, artinya kita itu akan mendapat kesuksesan dari apa yang kita kerjakan itu ya. Apakah itu terkait keilmuan, terkait usaha, bisnis, itu ada kemungkinan kita akan sukses. Istilahnya kalau misalnya proyek, kalau aura kita jingga berarti kemungkinan besar bahwa proyek itu akan jebol ya, kita menang proyek, ceritanya begitu ya. Terus kalau untuk
terkait asmara ya. Kalau jingga untuk asmara ini kurang baik ya. Kalau orang yang dikaitkan dengan asmara, apabila dia memiliki aura warna jingga, itu tidak baik, karena di situ ada rasa putus asa, tidak semangat, tidak percaya ya dengan orang lain ya, dengan orang lain. Jadi kalau ada rasa-rasa itu, kalau ada biasa perempuan atau laki jingga, coba dicek saja apakah dia lagi mengejar sesuatu dengan pekerjaan. Kalau tidak ada, berarti dia ada kaitannya dengan asmara ya, asmaranya lagi. Terus aura gelap atau aura hitam gitu ya. Kalau untuk jingga itu jarang, kayak magneta itu juga jarang ya. Oke, selanjutnya itu yang kelima dikelompokkan itu ada namanya aura warna kuning ya. Kuning itu apa ya artinya? Atau kuning emas. Kuning atau kuning emas itu biasanya itu jumpai sama orang-orang ya yang punya pengetahuan, yang disiplin, dan misalnya dia orang-orang pintar gitu ya. Kalau emas ini umumnya orangnya selektif ya. Jadi kalau auranya emas, dia akan selektif sekali, sangat hati-hati ya. Maksudnya dia akan berpikir, oh gini. Maksudnya dia terlalu berpikir selektif. Orang-orang yang mengalami kesulitan juga, manusia yang mengalami kesulitan itu biasanya auranya muncul jadi emas juga ya. Ya, kesulitan dari masalah hidup itu auranya itu akan warna ke kuning, ke emas-emasan. Itu biasanya ada kesulitan dalam hidup karena otaknya berpikir keras ya untuk menyeleksi. Itu auranya berpengaruh. Terus itu juga pengaruh juga terhadap kejiwaannya yang benci dengan waktu, maksudnya menyesal dengan keadaan ya. Kalau untuk tenaga, kalau secara spiritual, kalau emas itu, warna emas itu sangat bagus ya untuk energinya kalau dari segi keilmuan. Tapi kalau dari segi pribadi kayak asmara, percintaan atau karir itu kurang bagus ya kalau warna kuning. Kuning emas itu nggak bagus warna kuning. Tapi kalau dari untuk badan, untuk energi, warna kuning itu bagus ya. Apalagi kalau warna emas itu sangat bagus. Yang kemudian aura warna coklat. Nah, apa itu aura warna coklat? Saya jelaskan sedikit ya. Coklat itu itu kaitannya, dia itu setiap melakukan hal itu selalu dia hubungkan dengan akal. Dia selalu pikirkan semua itu berdasarkan masuk akal enggak. Nah, itu orang yang auranya coklat itu biasanya ya, setiap ada apa-apa dia pikir, ini nggak masuk akal kalau begini. Ya, pokoknya dia yang masuk akalnya aja, yang bisa dia terima secara akal aja gitu. Yang nggak bisa terima secara akal itu nggak masuk dalam hitungannya. Dia nggak percaya. Nah, itu biasanya orang yang punya miliki aura coklat biasanya gitu ya. Dia nggak percaya hal-hal yang di luar nalar dia. Dia hanya percaya sama luar yang bisa diterima oleh akal dia, nalar dia. Itu orang yang warna coklat. Hijau ya. Kemudian kita coba aura hijau, itu pengelompokan aura yang ketujuh itu ya. Tidak emosi, tidak tidak sakit ya. Jadi berharap aja kita aura kita itu bisa hijau ya, atau aura dari kodam kita juga bisa hijau supaya enak dirasa, nyaman ya. Kalau hijau itu membawa kenyamanan dia, karena semuanya serba datar
sehat, bagus, seimbang, pemikiran juga bagus, mental juga bagus. Hubungan pribadi kita dengan orang lain juga bagus. Itu kalau hijau. Nah, yang ke berapa nih? Ke-8 ya. Ke-8, aura yang dikelompokkan itu adalah violet. Violet atau lavender ya. Warnanya kayak lavender gitu. Ya. Kalau violet itu ada kaitannya dengan kebebasan untuk melakukan hal-hal spiritual. Ya, kalau sudah violet begitu tandanya, artinya istilahnya orang bilang ya sudah hampir selaras ya, mencapai keselarasan dari keilmuannya ya. Misalnya orang ada lagi menuntut ilmu, lagi mengamalkan sesuatu, kalau auranya sudah kelihatan violet atau kayak lavender begitu, itu artinya sudah dekat dari pencapaiannya, dari yang dia tuju. Nah, itu auranya itu kelihatan dari situ. Istilahnya sudah mau mencapai tahap puncak, ya. Nah, itu kalau secara keilmuan. Terus kalau secara kepribadian, itu kalau violet atau lavender itu ada kaitannya dengan eh, kesensualan ya, kesensualan. Istilahnya orang yang apa ya? Kalau cewek itu namanya kayak kegatelan gitulah ya. Genit, kayak genit gitulah. Kalau orang-orang genit gitu, lagi genit ya. Nah, itu lavender atau violet begitu warna auranya dia. Itu kalau dari segi kepribadian. Tapi kalau dari segi supranatural tadi, violet itu bagus, artinya sudah hampir mencapai puncak ya. Oke, yang berikutnya aura putih ya, putih ataupun kristal atau putih bening gitu ya, atau cahaya-cahaya putih gitu yang terang benderang. Itu biasanya ada yang menggambarkan kesadaran spiritualnya yang kuat gitu ya. Istilahnya hal-hal spiritual yang dia miliki itu kuat kalau putih. Misalnya ibadahnya kuat, zikirnya kuat, atau bisa dibilang ya keimanannya kuat. Kalau putih itu ya, keimanannya kuat lah, kita bilang hal-hal spiritual atau dari segi keilmuannya kuat. Bisa dibilang juga untuk positifnya itu lebih kuat gitu. Itu kalau yang punya aura warna putih atau kayak kristal gitu ya. Itu kalau seperti guru-guru yang suka orang membagikan ilmu itu rata-rata warnanya itu putih ya, karena dia penuh kesadaran dan ada hal-hal kebaikan yang dia buat di situ ya. Itu untuk aura putih itu bagus ya. Banyak sih orang punya aura putih, banyak, saya lihat banyak. Nah, dan yang terakhir ini ke-10 ya, ke-10 aura warna hitam. Hitam atau gelap itu biasanya orang artikan itu aura negatif. Yang hitam itu dibilang orang aura negatif. Dan biasanya itu orang itu kalau auranya hitam itu atau gelap itu, ibaratnya itu dia seperti orang ditutupi gitu, tertutup. Aura tertutup itu dia bilang, auranya tertutup, berarti ada auranya gelap gitu ya, ada yang nutupin, jadi kelihatan hitam. Itu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu bisa dari penyakit fisik ya. Kalau kita sakit, aura kita itu bisa jadi berubah gelap ya. Ya, itu fisik. Terus ada emosi,
emosi, perasaan yang nggak tenang. Misalnya kalau orang punya masalah nggak diselesaikan, jadi beban pikiran, itu membuat aura juga jadi gelap. Ya, itu. Orang yang penuh ketakutan itu auranya gelap itu. Ya. Jadi aura gelap itu ada kaitannya dengan orang takut, atau orang yang banyak pikiran, atau orang yang sakit ya, atau orang yang kena gangguan makhluk halus juga, itu auranya gelap karena dia sakit ya, diganggu. Itu beberapa penjelasan aura yang dikelompokkan banyak oleh orang atau paranormal ya. Untuk aura itu sendiri ada 10 jenis warna aura. Kok kuping saya kayak duk-duk ya? Ikri. Kalau kupingnya duk-duk gitu, itu biasanya ada hal yang mau terjadi ya, tapi nggak saat itu, nanti mungkin besok ada hal yang akan terjadi ya, maksudnya yang di luar dari yang biasa gitu ya. Nah, besok ya diingat-ingat ya, kira-kira ada kejadian apa besok, jadi nanti Fikri coba ingat-ingat. Bagus. Kira-kira gunanya buat apa bang? Untuk birin saya coba lihat ini. Ini pertama, ini dipakai untuk pagaran ya. Kedua cocok untuk bisnis ya. Ini energinya cocok untuk bisnis atau penglaris ya, atau penarik. Misalnya kalau kita jualan itu simpan aja di instalasinya atau di apa ya, di tempat uangnya gitu ya. Itu bagus untuk menarik pelanggan. Jadi membuat aura di tempat kita jualan itu bagus. Jadi orang misalnya sering menuju ke situ pandangannya, terus kalau udah di situ dia merasa nyaman ya, enak tinggal di situ, makan di situ rasanya enak. Jadi bisa bagus ya untuk bisnis itu. Gunanya untuk pagaran juga dari serangan-serangan santet gitu ya. Itu bisa untuk pagaran. Yang penting nggak kena najis ya. Kalau kena najis itu energinya atau kodamnya itu bisa pergi ya, nggak mau dah najis atau kena mandinya air mayat. Misalnya kita mandikan mayat, ikut mandikan mayat, batunya kita kantongi itu cincinnya, kena nanti udah hilang anunya, kekuatannya ya, seperti itu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Saya sudahi dulu ya pertemuan kita malam ini. Untuk mendengarkan apa penjelasan saya tadi, bisa dicek, tonton ulang nanti di video channel Kelana Langit ya videonya. Catat aja untuk tanggal hari ini jam 21 ya mulainya. Jadi nanti bisa ditonton ulang apa yang saya katakan, bisa didengar-dengar lagi ya. Jadi besok kalau saya live lagi, kalau mau tanya hal yang lain lagi bisa ya, kurang jelas bisa. Untuk siapa tadi, Mbak Risma Yaswi, kalau mau digambarkan kodamnya besok juga bisa ya. Kalau ada hal sesuatu yang urgent mau di DM juga boleh. Untuk birin berarti ini kan bang yang kodamnya datang dan pergi ya, tuh karena nggak dirawat ya gitu ya. Jadi kalau bisa dirawat lah, itu kan tempat tinggal dia, istilahnya rumahnya dia gitu ya. Jadi rawat aja supaya dia betah ya. Coba cari aja minyak misik putih ya, dioles ya sebulan sekali minimal. Kalau banyak ya bisa 3 hari sekali gitu ya. Ya itu kalau mau dipakai digunakan. Kalau cuma untuk disimpan-simpan aja, untuk apa juga disimpan-simpannya. Mending dipakai aja, digunakan. Tuahnya, orang bilang tuahnya itu digunakan.
supaya rezeki lancar. Kalau rezeki lancar, banyak uang, kan bisa berbagi ya, nyumbang ke orang, nyumbang ke anak yatim, berimpak. Atau kalau saya lab, langsung kasih koin, langsung kasih singa ya. Kalau udah banyak duit kan lumayan, langsung Pak Kelana, wah saya kirim singa, saya kirim kereta api, saya kirim Meta Unipus. Ya kayak begitu. Kodam kekuatan ama di PP nya apa Kang? Oh, tunggu saya coba cek ya. Ya, terima kasih ya Mas Dirin. Semoga rezekinya juga lancar ya dan makin meningkat terus. Ini tasbih ya, Fikri. Ini kalau saya lihat ini sebenarnya kodamnya malah kenaga dia ya, sosok naga kodamnya ya. Kalaupun dia berubah wujud manusia itu jadi sosok kakek-kakek. Itu kalau dia berubah wujud manusia ya, untuk Fikri itu yang ditasbih tadi. Tapi kalau wujud aslinya itu naga ya. Saya lihat naga putih.